Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silahkan dibuka halaman 65. Kita mulai ya. Istirahat di sekolah digunakan anak-anak untuk makan. Ada yang memakan bekal dari rumah. Ada pula yang membeli makanan di kantin. Namun, harus diingat jika membeli makanan di kantin, pilihlah makanan yang sehat dan bersih. Ayo mengamati. Amatilah gambar dan jawablah pertanyaannya. Silakan anak-anak mengamati gambar ini. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang berada di kantin. Baik, kita jawab pertanyaannya ya. Nanti silakan anak-anak menulis jawabannya di kotak yang sudah disediakan ini. Nomor 1. Apa yang dilakukan anak-anak di kantin? Ini sedang apa ya? Mereka sedang apa ya di kantin? Nah, tentunya kalau anak-anak pergi ke kantin mau apa? Mau membeli makanan. Ya. Tulis nomor 1. Anak-anak akan membeli makanan dan minuman. Anak-anak akan membeli makanan dan minuman. Sudah? Nomor 2, apakah kamu suka makan di kantin? Nah, ini sesuai dengan jawaban kalian sendiri. Kalau suka makan di kantin, maka nomor 2, tulis jawabannya suka. Kalau kalian tidak suka, ya silahkan ditulis jawabannya tidak suka. Ini sesuai dengan jawaban kalian masing-masing ya. Nomor 3, makanan apa yang kamu pilih ketika membeli makan di kantin? Ini juga jawabannya sesuai dengan kalian sendiri. Biasanya kalian suka jajan apa di kantin? Tulis masing-masing ya di nomor 3 ini. Nomor 4, bagaimana caramu menjaga kebersihan kantin? Nah, kita menjaga kebersihan kantin caranya dengan misalnya membuang sampah atau bungkus makanan ke tempat sampah. Membuang bungkus makanan ke tempat sampah. Atau yang lain lagi misalnya membersihkan tempat makan atau meja dan kursi tempat kamu duduk di kantin. Ya, setelah makan kemudian mejanya dibersihkan. Itu juga bisa. Silakan ditulis ya. Membuang sampah atau bungkus makanan di tempat sampah. Kemudian membersihkan meja tempat kalian makan di kantin.
Baik, kalau sudah, kita lanjutkan halaman 66. Dengarkan ya, Bu Ranum akan membacakan ini. Kalian menyimak, mendengarkan suara Bu Ranum sambil membaca bacaan yang ada di halaman 66 ini. Makanan dan minuman bergizi. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Di kantin dijual berbagai macam makanan. Makanan yang dijual terjaga kebersihannya. Saat di kantin, pesanlah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Hindari makan makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan seperti keripik dan kerupuk tidak bergizi. Makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Permen dan minuman ringan juga tidak bergizi. Permen dan minuman ringan mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya. Nah, sekarang bawahnya jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Kita cari ya di bacaan. Makanan sehat. Nah, ini silakan ditulis. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Nomor 2. Apakah contoh makanan bergizi? Tuliskan. Contoh makanan bergizi. Nah, ini ya. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti, nah ini contohnya. Nasi, lauk pauk, sayur, buah. Nasi, lauk pauk, sayur, buah. Nomor 3. Mengapa makanan ringan harus dihindari? Nah, ini di sini disebutkan mengapa kok makanan ringan harus dihindari, karena makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Karena makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Nomor 4. Apa yang terkandung dalam permen dan minuman ringan? Nah, di sini disebutkan permen dan minuman ringan mengandung. Nah, ini jawabannya. Zat pewarna dan pemanis buatan. Zat pewarna dan pemanis buatan. Nomor 5. Apa makanan serta minuman pengganti permen dan minuman ringan? Nah, ini
Permen dan minuman ringan bisa diganti dengan ini: puding, jus buah, susu. Puding, jus buah, dan susu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan halaman 67. Lengkapilah kalimat berikut dengan tepat. 1. Kantin merupakan tempat titik-titik. Ini bisa dilihat di bacaan yang tadi. Kantin merupakan tempat, ini ya, untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Atau kalian cukup menjawab ini saja, untuk bersantap atau membeli makanan, itu juga boleh ya. Untuk bersantap atau membeli makanan. Kita lanjutkan nomor 2. Makanan sehat adalah, ini seperti yang tadi ya. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. 3. Makanan bergizi tersusun dalam menu. Nah, menunya tadi apa saja? Nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Nomor 4. Makanan bergizi menambah titik-titik. Ini bisa kita lihat di sini. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Nomor 5. Makanan ringan banyak mengandung apa ya? Banyak mengandung bahan penyedap. Bahan penyedap. Nah, oleh karena itu anak-anak harus dikurangi makan makanan yang mengandung bahan penyedap karena tidak sehat ya. Misalnya makanan yang mengandung MSG seperti ciki, itu ya, banyak sekali macam-macamnya, harus mulai dikurangi. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke halaman 69. Anak-anak diberi waktu oleh guru untuk istirahat setelah berolahraga. Anak-anak pun pergi ke kantin. Anak-anak memesan makanan dan minuman. Semua anak tertib saat di kantin. Di kantin ada aturan yang harus dipatuhi. Sikap apa saja yang harus dipatuhi saat di kantin? Nah, ini sikapku di kantin sekolah agar terwujud kebersamaan. Nah, sikap apa saja yang seharusnya kita lakukan di kantin sekolah agar terwujud kebersamaan? Nah, silahkan anak-anak menulis ini ya. Sikap yang harus kalian lakukan saat di kantin sekolah.
1. Antre dengan tertib. Jadi kalau antri tidak boleh kemudian berusaha mendahului yang lain ya, sesuai dengan antrian. 2. Tidak berebut makanan. 3. Berbagi makanan dengan teman. Ini kalian menulis temannya langsung di sampingnya sini ya. Ini karena Buranum tidak cukup tempatnya untuk mengedit tulisan di sini, maka jadinya di bawah, tapi kalau kalian dilanjutkan ke sini, teman ya. 4. Bergantian tempat duduk. Kalau di kantin ada kursi atau tempat duduk, tempat makan seperti ini, maka kita harus bergantian. Kalau sudah selesai, kemudian pergi supaya bisa dipakai oleh orang lain. Bisa juga ditambahkan yang nomor 5, bersikap jujur. Nah, tulis ya, ditambahi sendiri ya. Nomor 5, bersikap jujur. Kalau kita membeli harus jujur, membayar sesuai dengan apa yang kita beli. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Halaman 70. Kesehatan tubuh harus selalu dijaga. Menjaga kesehatan dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Untuk mengajak orang agar mau menjaga kesehatan, biasanya digunakan poster. Nah, kalau anak-anak tentunya pernah lihat poster ya, yang biasanya ditempel di dinding. Kalau di sekolah kita banyak sekali posternya yang ditempel di dinding. Nah, poster itu isinya bermacam-macam ya. Contohnya ini. Ini adalah poster tentang kesehatan. Jagalah kesehatan gigimu. Kalau yang ini poster tentang kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Selain ini banyak sekali. Nanti kalian bisa melihat poster-poster yang ditempelkan di dinding, baik itu di sekolah atau di tempat umum ya. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian menuliskannya di kotak yang kuning ini ya. Pertanyaan yang pertama, poster-poster apakah itu? Yang dimaksudkan ini ya. Ini tadi namanya poster apa? Bentar, Buranum besarkan ya. Nah, ini. Nanti kalian menulisnya tetap ke samping, diteruskan ke samping, jangan ke bawah seperti ini ya. Ini karena Buranum tempatnya tidak cukup, jadi tulisannya ke bawah. Tapi kalau kalian diteruskan ke samping ya. Poster-poster apakah itu? Poster tentang kebersihan dan kesehatan. Itu jawaban nomor 1, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk apakah poster-poster tersebut? Nah, dibuatnya poster tujuannya untuk apa? Untuk mengajak orang agar mau menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, di manakah poster-poster itu dapat ditemui? Nah, biasanya anak-anak bisa menemui poster di mana saja. Misalnya ini poster kebersihan bisa kalian temui di tempat umum.
Misalnya taman, pasar, halte, terminal, dan lain-lain. Bisa juga kalian menemukan poster kebersihan itu di sekolah. Kalau poster kesehatan bisa kalian temui di rumah sakit, UKS, klinik, dan puskesmas. Nomor 4, apa yang kamu lakukan bila melihat poster semacam itu? Nah, kalau kalian melihat poster, harusnya apa yang kalian lakukan? Membaca. Ya, membaca poster tersebut dan melakukan isi pesan poster. Misalnya, kalau kalian membaca poster buanglah sampah pada tempatnya, berarti yang harus kalian lakukan adalah membuang sampah pada tempat sampah. Ya, jadi apa yang kalian baca di poster itu kalian lakukan. Ini agak panjang ya jawabannya anak-anak ya. Silakan nanti bisa kalian hentikan dulu videonya untuk menulis ini baru dilanjutkan lagi. Ya. Oke. Bu Ranu melanjutkan halaman 71. Poster kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat pada poster di samping. Poster dipakai untuk alat. Alat mengajak atau memberi pesan agar lingkungan bersih dan bebas penyakit. Hendaknya kita ikuti bersama pesan pada poster. Di sekolah, kita harus tunjukkan sikap bersatu menjaga kebersihan. Persatuan untuk kepentingan hidup bersama. Di sekolah, pesan bisa disampaikan melalui kegiatan. Seperti Sekolah Ino yang mengadakan kegiatan. Kegiatan menyampaikan pesan menjaga kesehatan. Pesan disampaikan melalui pemeriksaan kesehatan. Oke, sekarang bawahnya ini ada cerita tentang Sekolah Ino yang sedang mengadakan kegiatan yaitu pemeriksaan kesehatan. Mari kita baca. Pemeriksaan kesehatan di sekolah. Dokter puskesmas datang ke sekolah Ino. Dokter bertugas memeriksa kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Dokter berkata, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Setelah mendengar penjelasan dokter, para siswa berkumpul di depan ruang UKS. Satu persatu siswa dipanggil untuk diperiksa. Siswa yang belum dipanggil menanti giliran dengan sabar. Nah, sekarang tugas anak-anak ini, berilah garis isi pesan dokter kepada anak-anak. Digarisbawahi tadi dokter berpesan apa ya? Nah, kalian bisa cari di sini. Dokter berpesan apa? Nah, ini ya.
Dokter berkata, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Nah, ini adalah isi pesan dokter. Silakan digarisbawahi. Supaya rapi, menggarisbawahinya memakai penggaris. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan di bawahnya. Mau menunggu giliran adalah sikap rasa persatuan. Carilah manfaat persatuan dan akibat tidak ada persatuan di sekolah. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, silakan ini nanti ditulis di sini manfaat persatuan di sekolah dan akibat tidak ada persatuan di sekolah. Buranum sudah memberi contoh, kalian bisa mengikuti ini. Nah, silakan ditulis. Manfaat persatuan di sekolah. 1. Tercipta kerukunan. 2. Suasana damai dan nyaman. Akibat tidak ada persatuan di sekolah. 1. Tidak tercipta kerukunan. 2. Suasana tidak damai, tidak nyaman. Jadi ini kebalikan dari yang tadi, ya. Yang ketiga, terjadi keributan atau perselisihan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran tematik hari ini. Buranum berpesan pada kalian untuk selalu semangat belajar di rumah, ya. Hafalannya dihafalkan terus. Kemudian untuk tematik ini tidak ada tugas yang dikirimkan ke classroom, tapi nanti tugasnya adalah tugas HW. Ya, nanti Buranum akan mengirimkan tugas HW di WA. Nanti bisa kalian baca. Ya, anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.